divisi Humas dan Customer Relation, yang dimana saya bertugas untuk mengelola komunikasi dengan customer dan mitra, menerima pesanan custom, serta menjaga citra dan hubungan baik dengan pelanggan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil usaha kami, yang dimana kami mengandung jenis usaha kerajinan tangan atau handmade crochet dengan nama Lunar Loop Handmade Crochet. Lunar sendiri melambangkan keindahan dan juga ketenangan seperti bulan, sedangkan Loop berarti simpul benang dalam rajutan. Nah, ini juga memiliki arti kesabaran dan juga kreativitas. Lokasi usaha kami berada di Jalan Majen Jenderal Sukoyo nomor 2, RT 5, RW 11, Cawang, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia. Kami memilih media sosial sebagai platform operasional kami yang bisa kalian pesan via Instagram, TikTok, dan juga Shopee. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Ayu. Saya di sini sebagai kepala produksi. Tugas dan tanggung jawab saya adalah memimpin proses pembuatan produk koket, memastikan kualitas hasil rajutan sesuai standar, dan membimbing anggota produksi. Modal kami di sini adalah 8 juta dari masing-masing kami 8 musim. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karolin Laura Bardasarta. Di sini saya sebagai ketua atau direktur utama. Saya memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan usaha, menentukan strategi dan visi misi mengelola, mengambil keputusan dalam pengembangan produk dan pemasaran. Visi misi dari brand kami menjadi brand rajutan handmade lokal yang dikarena kualitas dan kreativitas. Misi 1. Menghasilkan produk rajut handmade yang unik dan berkualitas. 2. Memberikan layanan personal melalui sistem kostum dan per-order. 3. Mengembangkan peluang kerja bagi kerajinan rajut lokal. Tujuan usahanya yang pertama, menciptakan produk rajutan handmade yang memiliki nilai jual tinggi. 2. Mengembangkan usaha yang berkelanjutan dengan sistem per-order. 3. Memperkenalkan karya perajin lokal ke pasar nasional dan internasional. Baik, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Natalia Nikoba. Di sini saya sebagai divisi desain dan inovasi. Jadi teman-teman, di sini tugas saya yaitu membuat desain produk baru, menyesuaikan dengan pasar, juga membuat pola rajutan baru dan membuat konsep warna. Jadi teman-teman, di sini ada beberapa contoh produk yang saya rajut. Teman-teman bisa lihat di sini. Pertama ada shawl. Di sini ada shawl. Di sini teman-teman, untuk lama pembuatan shawl ini saya butuh waktu 2 sampai 3 minggu untuk membuat shawl ini, karena di sini saya memakai 4 benang yang tebal. Terus untuk yang kedua ada mini tas. Teman-teman, ini mini tasnya untuk gambar atau desainnya bisa teman-teman request sesuai kesukaan atau keinginan teman-teman kalau teman-teman pesan. Terus di sini juga ada mini tablet meja ya. Ini saya membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari atau 2 sampai 3 hari. Di sini ada 2 warna, teman-teman bisa request juga sesuai dengan warna kesukaan atau keinginan teman-teman. Jadi selain produk yang saya rajut, di sini ada juga contoh benang yang saya gunakan untuk membuat produk rajut. Ini ada 2
packaging yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Lalu yang ketiga, kolaborasi dan event. Kita akan bekerja sama dengan influencer lokal, mengikuti pameran UMKM dan bazar handmade untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Daniel Vera Munesihan. Di sini aku sebagai kepala pemasaran, tugasnya menyusun strategi promosi dan penjualan, mengelola media sosial, bertanggung jawab terhadap meningkatkan brand awareness. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dengan produk kami. Yang pertama itu ada pasar dan tren, peluangnya tren handmade dan slow fashion akan diminati. Ancamannya itu persaingan ketat dengan produk lokal dan produk lokal impor. Yang kedua itu ada teknologi dan digitalisasi, peluangnya itu platform e-commerce dan media sosial akan memudahkan promosi global. Ancamannya itu perubahan algoritma dan media sosial dapat menurunkan jangkauan konten. Yang ketiga itu ada ekonomi dan lingkungan, peluang itu kesadaran masyarakat akan memperhatikan dan sustainable meningkat. Ancamannya itu kenaikan harga bahan baku seperti benang dan alat rajut. Yang keempat itu ada sosial dan komunitas, peluang itu banyak komunitas project dan craft yang menjadi wadah promosi dan kolaborasi. Ancaman itu desain dan ide dapat diteori oleh kompetitor tanpa perlindungan hak cipta yang Helena Ganata Sarustani. Di sini saya sebagai sekretaris, di mana tugas saya adalah mengurus administrasi, dokumentasi, serta surat menyurat, menyusun laporan kegiatan, dan juga membantu komunikasi internal tim. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan usaha kami, di mana dimulai dengan biaya HPP-nya. Untuk biaya bahan bakunya ada benang rajut, di mana kita setiap kali produksi ada 10 pieces. 10 pieces ini membutuhkan 10 gulung benang, yang dimana harganya per satu benangnya adalah 35.000. Untuk jarum kroketnya ada di 2 piece, masing-masing piece-nya berharga 25.000. Untuk aksesoris tambahan seperti kancing, resleting, tali, dan lain-lain, kita membeli satu set 10 pieces di harga 10.000 di satu piecesnya. Untuk kemasannya, kami juga menyediakan label, tag, dan juga plastik sejumlah 10 di harga 3.000 per piecesnya. Untuk biaya alat-alat, di sini kami mempunyai gunting dan juga jarum set. Masing-masing kami membeli 3 di harga satuannya 40.000, dan juga lampu kerja dan meja kecil yang dimana harga satuannya 150.000. Untuk biaya bahan produksi, biaya bahan baku dari total yang di atas membutuhkan 530.000. Untuk upah karyawannya, karena kami mempunyai 3 karyawan, dikalikan 5 hari kerja, dikalikan 80.000 per hari, menghasilkan 1.200.000 per orang. Untuk biaya listrik dan perlengkapan, untuk produksi 10 item membutuhkan 100.000 rupiah. Biaya transportasi dan distribusi di sini untuk pengiriman lokal seperti JNE dan IKI yang menghabiskan 70.000, di mana estimasi biaya pengiriman 7.000 per produk. Untuk biaya penyusutan alat dari bahan di atas dinilai 23.750 rupiah. Untuk harga jual produk, kami menentukan dari total produksi 10 produk, total harga pokok produksi di 1.923.750 rupiah, dan HPP per produknya di 192.375 rupiah. Di sini kami mengambil margin 50% saja dengan harga jual di 290.000 rupiah. Estimasi perhitungan laba rugi kami dari penjualan 10 produk adalah di 2.900.000, total HPP 1.923.750 rupiah. Laba kotor yang kami dapatkan di sekitar 976.250 rupiah. Estimasi biaya tak terduga di 48.812, sehingga laba bersih kami di 927.438 rupiah. Di sini pembagian untuk mitra kami yang berjumlah 10